mencari juru masaknya yang hilang. I want you to find my cook. Dan dua hal ini bertolak belakang, sangat-sangat bertolak belakang, sehingga aku merasa memang ini adalah hal yang sangat aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to the Kashaf Cells. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas petualangan Poirot dan Hastings dalam memecahkan sebuah kasus. Poirot dan Hastings akan dihadapkan dengan misteri hilangnya seorang juru masak. Apa saja keanehan-keanehan yang ada di dalam kasus ini? Dan apa kebenaran di balik menghilangnya juru masak di Clapham ini? So guys, prepare your little grey cells, persiapkan sel-sel kalbu kalian karena kita akan membahas petualangan juru masak Clapham. Oke, kita mulai dengan Once Upon a Time. Kita mulai pada suatu pagi di mana Poirot dan Hastings ini sedang berbincang-bincang bersama di flat mereka. Poirot duduk di kursinya mendengarkan ocehan-ocehan dari Hastings, di mana Hastings ini menawarkan banyak sekali kasus-kasus yang ia baca di berita yang ada di koran, seperti ada berita mengenai seorang karyawan yang menghilang setelah membawa surat-surat penting yang bernilai 50.000 pound sterling. Silahkan kalian konversi sendiri 50.000 pound sterling ke rupiah itu seberapa, tapi aku yakin itu banyak banget. Selanjutnya ada juga berita tentang seorang suami yang sengaja memasukkan kepalanya sendiri ke dalam sebuah oven gas. Ini tuh berlatar belakang 1920-an ya pemirsa, jadi emang ovennya dulu oven gas ya. Jangan mikir Poirot dan Hastings tuh berada di zaman sekarang, jangan. Dan pokoknya berita-berita lainnya yang kata Hastings nih, ini pasti bisa dipecahkan sama Poirot. Tapi Poirot dengan tidak menghiraukan apa yang dikatakan sama Hastings, dia menolak semua berita-berita yang diberikan oleh Hastings dan mengatakan kalau misalnya kasus-kasus yang dia tangani itu haruslah berkaitan dengan kepentingan nasional. Cenah, kasihan banget Hastings karena dia tidak dihiraukan. Gak apa-apa Hastings, aku menghiraukan kamu kok. Nah, lanjut lagi. Pada saat mereka berbincang-bincang itu, asistennya Poirot bernama Miss Lemon mengetuk pintu, kemudian mengatakan kepada mereka berdua bahwa ada seorang klien yang datang untuk menemui Poirot. Belum sempat Poirot bilang, "Oh iya, silahkan masuk," atau "Oh tidak, saya tidak ingin menerima klien hari ini." Belum sempat Poirot mengatakan ya atau tidak, klien ini memaksakan diri untuk masuk ke dalam ruangan Poirot. Dan lebih gak sopannya lagi adalah dia ngomong langsung di depan Poirot kata-kata yang menyinggung gitu. Kata-kata seperti ini, "Tuan Poirot, apakah kamu benar menyogok wartawan-wartawan biar nama kamu di surat kabar tuh jadi terkenal?" Sumpah klien ini emang gak sopan banget. Untuk teman-teman penonton The Kashaf Cells, pokoknya kalau kalian ingin meminta bantuan seseorang atau meminta jasanya seseorang, pokoknya kalian harus menjaga sopan santun dulu, oke? Oke, lanjut lagi. Ternyata klien ini adalah seorang wanita parubaya, seorang nyonya Inggris biasa, bukan seorang bangsawan. Dan dia meminta Poirot untuk mencari juru masaknya yang hilang. "I want you to find my cook," katanya gitu. Dan wanita parubaya ini dikenal sebagai Mrs. Todd. Mrs. Todd ini mengatakan kepada Poirot dan Hastings bahwa juru masaknya telah menghilang dari hari Rabu dan meminta Poirot untuk mencari juru masaknya ini. Tapi Poirot, kalian tahu sendiri, tadi aja berita-berita yang Hastings kasih tahu tuh Poirot tuh nggak terima. Apalagi
kasus seperti ini, menghilangnya seorang juru masak. Bukan juru masak orang kaya, bukan juru masak kerajaan, bukan juru masak bangsawan, tapi juru masak dari seorang nyonya Inggris biasa. Jelas Poirot tidak tertarik dengan kasus ini pada awalnya. Jadi Poirot menolak Mrs. Todd ini secara halus, secara baik, tapi sayangnya tidak berhasil. Mrs. Todd bersikeras kepada Poirot, meminta Poirot untuk mencari juru masaknya yang hilang. Katanya gini, "Oh, begini toh Poirot yang baik itu." Ternyata Poirot tuh sombong ya. Dia hanya menerima urusan rahasia negara atau menghilangnya permata-permata para putri. Padahal dia tidak tahu, seorang juru masak bagi wanita seperti saya sama pentingnya dengan sebuah mahkota bagi putri-putri di luar sana. Juru masak yang baik itu sangat penting, Tuan Poirot. Karena merasa tertampar dengan kalimatnya Mrs. Todd, akhirnya Poirot meminta maaf kepada Mrs. Todd dan menerima kasus yang Mrs. Todd berikan. Jadi Mrs. Todd lalu menceritakan semua yang terjadi tentang menghilangnya juru masaknya ini. Aku bilang koki aja kali ya, biar agak gampang gitu ya. Oke, jadi koki ini bernama Eliza Dunn, wanita paruh baya, bertubuh besar dan kuat. Eliza terakhir kali bertemu dengan Mrs. Todd pada hari Rabu sebelum dia pergi untuk liburan, di mana hari Rabu ini memang adalah jadwal liburnya si Eliza. Jadi pada hari itu dia pergi keluar dari rumah dan sampai detik itu Eliza belum kembali. Masalahnya adalah Mrs. Todd ini tidak merasa bahwa Eliza dan dirinya itu punya masalah. Tidak bertengkar sama sekali, tidak punya masalah sama sekali. Makanya dia bingung kenapa Eliza tuh menghilang. Poirot berkata, mungkin saja Eliza mengalami kecelakaan di suatu tempat. Nah, Mrs. Todd juga, iya, saya dulu berpikir begitu. Tapi pagi hari ini, seseorang datang ke rumah saya untuk mengambil kopernya Eliza. Dan dia mengakui kalau misalnya Eliza lah yang menyuruh dia untuk mengambil kopernya. Aneh kan? Sehingga Mrs. Todd meminta Poirot dan Hastings untuk mencari Eliza, biar masalah antara Mrs. Todd dan Eliza tuh clear gitu. Biar Mrs. Todd nih tahu sebenarnya alasan Eliza tuh pergi tiba-tiba kenapa, biar clear semuanya gitu. Oke, karena memang harus dilakukan investigasi lebih lanjut, Poirot dan Hastings akhirnya ikut bersama Mrs. Todd pergi ke rumahnya di Clapham, Prince Albert Road nomor 88. Clapham, Jalan Prince Albert nomor 88. Disinilah Poirot dan Hastings memulai investigasi. Info pertama adalah di rumah itu ada 5 orang. Pertama, Mr. Todd, kepala keluarga di situ, suaminya Mrs. Todd. Kedua, tentu saja Mrs. Todd, Nyonya Todd, si istri. Ketiga, Eliza Dunn, orang yang sekarang Poirot dan Hastings ini cari. Kemudian, Annie, seorang pembantu yang tinggal di sana juga, temannya Eliza Dunn. Dan yang terakhir adalah Mr. Simpson, seorang pria yang menyewa kamar di rumahnya Mrs. Todd ini. Poirot dan Hastings memulai investigasi mereka dengan menanyakan beberapa hal kepada Annie, si pembantu. Annie dengan bersemangat menceritakan semua yang ia ketahui tentang Eliza Dunn ini. Dia juga menceritakan tentang asumsi-asumsinya mengenai hilangnya Eliza Dunn, di mana dia berpikir bahwa Eliza Dunn pada saat dia keluar dari rumah itu pada hari Rabu, dia bertemu dengan pria-pria muda yang menggodanya, yang berdalih untuk memberikan pekerjaan kepada Eliza Dunn. Tetapi pada akhirnya Eliza Dunn terjerat masalah dengan pria-pria itu. Annie juga berpikir bahwa Eliza Dunn mungkin sudah dibawa pergi sama mereka, udah dibawa pergi ke luar negeri untuk dijual di sana, katanya gitu. Ya itu cuma asumsi Annie sih. Tapi dia sangat yakin dan sangat bersemangat dengan asumsinya itu.
Saat Poirot dan Hastings menanyakan hubungan antara Annie dan Eliza dan ini, Annie mengaku bahwa hubungan mereka itu baik-baik saja, mereka tidak bertengkar sama sekali. Kemudian Annie juga menceritakan tentang pagi hari tadi saat seseorang yang disuruh sama Eliza untuk datang membawa kopernya. Koper itu ternyata telah dipak dan dikemas serapih mungkin, seakan-akan Eliza dan ini memang berencana untuk pergi malam itu. Tapi di sisi lain, kata-kata terakhirnya Eliza dan ke Annie membuat semuanya menjadi aneh, di mana Eliza dan ini mengatakan ke Annie seperti ini: jika ada sisa makanan di ruang makan, itu bisa menjadi makan malam buat kita. Aneh kan? Aneh gak sih menurut kalian? Kalau menurut aku aneh. Di satu sisi, koper yang dikemas dengan rapi menunjukkan kalau Eliza dan ini siap untuk pergi malam itu. Tapi di satu sisi, kata-kata terakhir Eliza dan menunjukkan bahwa dia berniat untuk pulang dan dia memiliki niatan untuk makan malam bersama Annie. Dan dua hal ini bertolak belakang, sangat-sangat bertolak belakang, sehingga aku merasa memang ini adalah hal yang sangat aneh. Kemudian Hastings dan Poirot pergi ke lantai 2 untuk menemui Mr. Simpson, si penyewa kamar di rumah itu, untuk mewawancarai dia. Tapi sayangnya hasil dari wawancara Poirot dan Hastings ke Mr. Simpson ini nyaris tidak ada sama sekali. Satu-satunya hal yang mereka dapatkan dari Mr. Simpson adalah Mr. Simpson ini rupanya karyawan yang bekerja di bank yang sama dengan karyawan yang menghilang, yang mencuri 50.000 pound sterling tadi yang si Hastings tuh baca di koran. Tahu kan? Ngerti kan maksud aku? Nah, jadi Simpson ini ternyata kerja di bank itu, di bank yang kehilangan surat-surat berharga senilai 50.000 pound sterling itu. Dan punya usut, ternyata nama karyawan yang menghilang itu adalah Davis. Jadi Hastings setelah mereka mewawancarai Mr. Simpson dan pergi untuk pulang, Hastings mengatakan kepada Poirot ada kemungkinan Simpson mengenal Davis. Perkembangan selanjutnya dari kasus itu adalah keesokan harinya Poirot dan Hastings menerima sebuah surat dari Mrs. Todd di mana isinya sangat mengecewakan. Mrs. Todd memberitahukan mereka bahwa dia tidak lagi menggunakan jasa Poirot dan Hastings untuk mencari juru masaknya si Eliza. Dan di dalam surat itu, di dalam amplopnya berisi juga sebuah cek sebagai bayaran kepada Poirot dan Hastings atas jasa mereka. Tentu saja Poirot saat melihat dan membaca surat itu, dia merasa senang, guys. Enggak, dia merasa sangat marah. Martabat Poirot, harga diri Poirot benar-benar terluka, guys. Itu sangat melukai harga dirinya, melukai martabatnya sebagai detektif, sehingga Poirot merasa tertantang dan tetap melanjutkan kasus ini dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri, tanpa bantuan keluarga Todd. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Poirot adalah dia membuat iklan di surat-surat kabar yang terkenal di Inggris dengan isi seperti ini: jika Eliza Dunn mendatangi alamat ini, dia akan mendapatkan informasi demi kebaikannya. Lalu Poirot menyuruh Hastings untuk menyebarkan iklan-iklan itu ke seluruh surat kabar yang terkenal di Inggris. Dan setelah itu mereka menunggu kedatangan Eliza Dunn. Segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku berharap teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita baru dari Agatha Christie, petualangan baru dari Poirot dan Hastings. Aku pengen tahu bagaimana menurut kalian tentang kasus ini dan apa saja yang mungkin telah kalian dapatkan dari sel-sel kelabu kalian. Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus support The Kashaf Cells dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan semua kenalan kalian,
agar Dekah Shelf bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi, konten-konten yang berkualitas bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa tahu video-video terbaru yang akan aku upload di Dekah Shelf. So guys, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian, karena di video selanjutnya kita akan membahas kebenaran dari petualangan juru masak Club Head. Dadah, assalamualaikum, goodbye everyone.